Gadis yang terbaring di ranjang rumah sakit sedang sekarat. Tapi dia mencoba membuka mata. Di luar adalah orang yang dia cintai. Tapi dia tidak bisa merasakan cinta orang itu lagi. Mata dia penuh dengan kesedihan, tidak ingin pergi jauh. Tapi yang dia bisa melakukan adalah menggunakan kekuatan sisa untuk melihat orang yang dia cintai terakhir kali. Mereka adalah pasangan. Hubungan mereka sangat baik. Tiap pagi bangun dia akan peluk dan membisikkan cinta. Tapi Ian adalah orang hanya fokus ke kerjaan. Untuk hidup punya pacar tidak kekurangan apa. Dia sering hangatkan cinta mereka berdua. Bahkan bertentangan dengan keinginan gadis itu. Tapi Mansa sering berpikir cinta bisa berubah dia. Seperti biasa dia buat sarapan pagi untuk Ian. Pegang payung untuk Ian, orang yang sangat sibuk. Saat pergi tidak lupa omong sama Ian. Ikut wisuda sudah siap dalam 3 tahun. Tapi Ian benar-benar lupa hari itu. Aku benar-benar bodoh. Hal ini membuat Mansa sangat sedih. Lalu Ian berbalik dan pergi. Tiba-tiba ada seorang lewat dan semprot Coca-Cola ke badan Mansa. Dia tidak senang tapi masih menahan senyum biar Ian bisa berangkat kerja. Baru datang ke kantor dia baru tahu jika sekretaris ingat hari lulus punya pacar. Hal ini membuat dia sangat tersinggung. Untuk pacar tidak sedih. Dia bersiapkan satu baju buat hadiah untuk Mansa. Baju merah, dia baru pakai kemarin. Benar, saat itu saya di mana? Di samping dia. Sekarang Ian baru menyadari. Pacar dia selalu ingin membuat dia bahagia. Tapi dia yang suka lupa. Puluhan tinggal bersama. Bahkan pacar pakai baju apa dia juga lupa. Ketika pulang kerja Ian naik taksi. Berjalan ke kampus pacarnya. Tapi baru naik ke mobil, sopir mengerti perasaan dia. Sepertinya hubungan kamu saat ini tidak baik. Misteri pengemudi menggairahkan Ian. Saat mereka bicara benar-benar bersentuh ke hati Ian. Saya tidak tahu bagaimana cara untuk dia senang. Cara mencintai seseorang secara mendalam. Mencintai dia. Sopir tidak beri dia jawaban. Dan suruh dia mencari solusi sendiri. Jika hari ini adalah hari terakhir kalian ketemu, kau akan melakukan apa? Tidak menunggu sopir selesai omong. Ian sudah hentikan dia. Dia tidak bisa bayangkan hidup yang tanpa Mansa. Tidak, saya tidak bisa menerimanya. Kalau begitu kau harus pikir pahit dulu. Terima kasih padanya, terima kasih yang kau punya. Sayang sama dia. Omongan dari sopir membuat Ian sadar. Jadi dia bawa bunga datang ke kampus. Melihat Ian, Mansa penuh percaya diri. Kinerja yang sangat baik. Setelah selesai, Ian tidak bisa sabar. Langsung ganggu saat Mansa dan teman sedang obrol. Dan bilang restoran ini tidak bagus. Melihat dia seperti ini membuat Mansa kecewa. Mansa tetap senyum dengan Ian dan menari sama dia. Kamu melihat aku menari berapa kali? Omongan ini membuat Mansa hancur. Dia tidak bisa menahan emosi lagi. Saatnya untuk dia meledak. Aku tidak bisa seperti ini lagi. Lalu Mansa marah keluar untuk mencari taksi. Dan bertemu dengan sopir aneh yang tadi sore. Kau ingin masuk ke mobil? Naik apa tidak mau, tergantung kamu, Bung. Melihat mata pacarnya. Ian tidak bisa memilih kerjaan atau pacarnya. Melihat itu membuat Mansa benar-benar hancur. Sudah jam 11. Mansa mulai menangis. Sekarang Ian baru mengerti. Dia dengan cepat lari ikut dari belakang. Dan semua sudah terlambat. Mansa jangan. Walaupun dia teriak dengan keras tapi kecelakaan masih terjadi. Melihat pacar berbaring di tempat tidur rumah sakit. Dia hancur dan terus menangis. Ketika sampai ke rumah, dia baca buku harian punya pacar. Semua tulisan di dalam adalah momen bahagia punya mereka. Dan ada lagu yang tertulis oleh pacar untuk dia. Sekarang dia baru tahu cinta dari Mansa untuk dia gede seperti apa. Dia peluk buku dengan sedih lalu tidur. Dan ketika dia baru bangun, jam yang hancur telah kembali seperti sebelumnya.
Dia merasa aneh tapi tidak peduli. Masih peluk buku harian punya pacar. Tapi detik berikut, ada hadiah diberi oleh Tuhan untuk dia. Jika kau berani baca sedikit, aku akan mukul kamu. Dia berbalik dan melihat. Aku hanya bercanda. Kamu, kenapa kamu ada di sini? Melihat pacar yang baru meninggal muncul di depan dia. Ian ketakutan tidak bisa omong apa. Ketika Mansa mendekat dan peluk dia, merasa hangat dari tubuhnya. Ian baru percaya jika ini bukan mimpi. Tidak apa-apa, semua akan baik-baik saja. Tapi dengan cepat Ian tahu pacar omong seperti kemarin. Cerita punya kemarin. Bahkan pakaian yang dipakai oleh dia juga sama. Waktu berulang lagi. Sekarang dia baru ingat Mansa tidak hati-hati membuat tangan sakit. Dia dengan cepat pergi ke dapur dan mengingatkan Mansa. Tapi Mansa walaupun sudah hati-hati, tapi dia masih sakit ketika dia sedang keriting rambut. Bahkan posisi terluka juga sama. Mendengar suara marah juga mirip seperti kemarin membuat Ian takut. Dia berubahkan jadwal kerja, ingin berubah takdir yang sial ini. Tapi orang itu masih muncul di jalan. Dia dengan cepat gendong pacar ke dalam. Berpikir semua sudah selesai. Tapi baru berbalik. Mansa disemprot Coca-Cola sama orang lain. Ian langsung panik. Semua terjadi mirip kemarin. Cuma waktu yang berubah. Dia pusing jelasin untuk Mansa semua yang terjadi. Tapi Mansa hanya berpikir. Ian mimpi buruk. Dan Mansa juga penasaran. Apa yang terjadi di dalam mimpi buruk itu? Membuat Ian menjadi aneh seperti ini. Melihat pacar yang cantik punya dia. Ian bingung. Dia tidak mau orang yang dia cintai akan ada akhir yang tragis. Dia hanya omong sama pacar. Aku akan hancurkan jam mewah di jalan. Melihat pacar khawatir. Mansa memutuskan untuk barengan dia ke perusahaan. Tapi baru sampai jam itu tidak pecah. Melihat jam tangan masih aman, Ian baru bisa tenangkan diri. Tapi detik berikut, yang aneh kemarin masih terjadi. Karena untuk buktikan semua ini, dia dengan cepat pergi ke pub yang dia pecahkan gelas wine. Semua yang dia pikir itu benar. Bola bir masih terbang ke tangan dia. Sekarang dia tahu momen bahaya itu akan tetap terjadi. Dia dengan cepat panggil taksi untuk mencari Mansa. Yang aneh adalah masih sopir taksi kemarin. Dia masih tahu masalah punya Ian. Dia terus cerita yang terjadi kemarin. Berharap bisa selesaikan semua ini dengan baik. Tapi sopir masih jawab seperti kemarin. Yang beda adalah sebelum Ian pergi dia akan omong berapa kata. Harus lebih cepat. Waktu punya kamu tidak banyak lagi. Turun dari mobil Ian dengan cepat mencari Mansa. Dia ingin bawa pacar keluar dari kota yang aneh ini. Lalu dia bersama Mansa beli tiket. Kali ini dia akan bersama Mansa pergi ke tempat yang Mansa inginkan. Melihat adegan di luar sana, Ian baru sadar tempat yang Mansa ingin pergi adalah kampung Ian. Dia mencintainya dan mengerti Ian. Kampung punya Ian mungkin terlihat seperti ini. Tapi pemandangannya indah. Dia bawa Mansa ke tempat yang Ian suka main waktu masih kecil. Sekarang tiba-tiba ada hujan. Ingin neduh mereka datang ke rumah kosong ini. Kedua peluk untuk hangatin badan yang lagi basah. Lalu Ian ingin bakar kayu untuk panasin kamar. Tapi jam tangan itu tidak sengaja jatuh ke dalam pemanas. Dia perlahan tarik lengan baju. Melihat jam tangan tentu saja pecah. Sepertinya semua sudah diatur. Dia bangun. Melihat Mansa, orang sedang fokus untuk nyala lilin. Penampilan luar emang benar membuat orang lain jatuh cinta padanya. Mansa melihat mata Ian. Kedua memandang dan senyum. Titik ini adalah momen paling bahagia. Semua yang terjadi tiba-tiba menghilang. Hanya masa kini yang masih berlangsung. Dia lapin mata. Dan mulai tanya Mansa. Jika hanya sisa 1 hari untuk hidup, kamu akan melakukan apa? Dengan cepat tidak perlu pikir juga tahu. Aku ingin di samping kamu. Benar? Tentu saja. Seperti sekarang, tidak perlu apa lagi.
Dia tidak tahu keinginan punya Mansa sederhana seperti itu. Atau mungkin bersama dengan waktu yang cukup lama. Dia sudah tinggalkan banyak momen di samping Mansa. Sepertinya waktu ini untuk perbaikan semua. Keesokan hari, Mansa ingin pulang. Ian terus menasihati. Tapi demi malam ini Mansa sudah menunggu lebih dari 16 tahun. Karena ingin selesaikan keinginan dia. Ian akhirnya juga setuju. Sekarang Ian menelan air mata ke dalam hati. Dalam hati juga memutuskan untuk balik ke kota. Ian antar Mansa rotasi matahari. Dan dia mau duduk juga tidak berani. Lalu ketika Mansa tidak melihat, langsung curi. Lagu yang Mansa sudah siap dengan waktu yang lama, tapi tidak berani tampil. Ambil alasan kerja untuk pergi. Menunggu Mansa selesai. Ian naik ke atas panggung. Ternyata dia sudah datang dari tadi. Saat Mansa tidak melihat. Karena dia sudah capek untuk siapkan semua buat acara ini. Mansa juga menang dari ketakutan panggung dan naik ke atas situ. Suara yang indah membuat semua orang tepuk tangan terus-menerus. Mereka berjalan di dekat situ. Mansa pertama kali merasakan sebuah kebahagiaan besar. Lalu kedua datang ke satu restoran. Ian juga bersiap untuk Mansa satu gelang. Hadiah ini berisi kenangan dua orang. Di jalan pulang tiba-tiba hujan. Perasaan aneh menggenang. Dia memutar kepalanya di depan jalan perpisahan. Melihat pacar dia akan pergi. Dia akhirnya juga keluarkan kata-kata yang sudah simpan dengan waktu yang lama. Aku sayang kamu. Dari pertama kali bertemu aku sudah suka kamu. Jika bukan hari ini, bukan kamu. Aku tidak akan mengerti apa itu cintanya. Terima kasih kamu sudah ajari aku cara cintanya. Juga disayangkan. Mansa sangat senang. Sekarang taksi itu datang. Tidak tahu dari kapan di belakang mereka. Waktu yang akrab. Momen yang akrab. Sekarang Ian tidak mau buang waktu. Dan sopir juga mulai senyum. Mobil perlahan berjalan. Keduanya berciuman. Setiap momen bahagia muncul di kepala Ian. Sekarang dia memutuskan. Bernapas selaras dengan detak jantung. Sekarang ada sebuah mobil datang. Dia tidak banyak pikir langsung peluk Mansa. Kali ini Mansa masih hidup. Dan Ian sudah pergi jauh. Dia sudah tahu. Dia ingin omong sama aku. Tapi aku tidak percaya. Sebelum mobil itu datang. Dia bilang aku adalah orang yang ajarin dia cara cinta. Cinta dia sangat gampang bagiku. Dia baru omong sama aku. Akhir dari segalanya tidak selalu sempurna. Karena film ini kita baru tahu. Tanpa mengalami kehilangan, penderitaan, orang tidak akan menjadi dewasa. Jalan cinta. Tidak perlu tahu siapa benar dan siapa salah. Hanya siapa yang lebih cinta saja. Jika kamu mencintai, cintailah dengan sepenuh hatimu.